Inilah bahasa tubuh tukang ngibul yang sebenarnya. Anak-anak presiden yang ingin masuk politik dan didorong untuk ikut berpolitik, Pak Jokowi sendiri bagaimana? Anak-anak saya gimana, senangnya sampai sekarang di bisnis semuanya. Di bisnis semuanya, di bisnis. Meskipun ya bisnisnya bisnis kecil-kecilan. Yang paling kecil kayak Kaisang itu ya jualan pisang goreng. Kemudian yang gede Gibran itu jualan martabak. Silakanlah mereka berbisnis sesuai dengan yang mereka senangi. Dan saya nggak ingin mendorong, saya sampaikan. Tapi kalau mereka memiliki keinginan untuk itu, bagaimana Pak Jokowi? Saya sampaikan enggak. Biarlah anak-anak saya jualan pisang goreng, jualan martabak. Tenang saja, Pak. Saya sudah ada di sini. Mohon dukungannya. Ya, Saya senang mulai. Program-program sudah membawa Indonesia ke kebun binatang. tugas kita sekarang Binatangnya kita gemukkan, melanjutkan dan menyempurnakan, memperluas kebun binatangnya. Bagus sekali, bagus sekali. Yo guys, balik lagi di Uki Kelvin. Nah, kita lanjut lagi dalam pembahasannya tentang ini ya, Pak Mulyono nih. Ini ada sebuah video yaitu berani kau ya dia ngeledek Pak Mulyono. Jangan dia, jangan nanti. Nah, yuk kita lihat bareng-bareng guys tentang parodinya dan cuitan komentar dari netizen untuk Pak Mulyono ya. Nah, kita lihat bareng-bareng guys. Inilah sebuah terbukanya. Usia udah mau 7 tahun baru dengar saya ada profesi Padang. Kita harapkan mobilitas barang, mobilitas orang bisa dipercepat dan kita memiliki daya saing yang tinggi terhadap negara-negara lain dan produk-produk yang ada baik di provinsi Riau dan di provinsi Padang nantinya akan memiliki daya saing yang baik. Di kuartal ketiga 2023 145,8, artinya secara year on year naik sangat tinggi sekali. Year on year. Gak bakal kritik Prabowo karena kalian dulu pilih Prabowo terus pindah ke Anies. Ya iya, itu kan kalian tahu. Berarti kan pemilik akun pupu papa yang sesungguhnya itu kan memang ponakannya si Muki. Mungkin. Betul tuh bang. Gatal. Sulit. Di akhir masa jabatan Jokowi ini begitu brutal. Ada di akhir masa jabatannya Jokowi begitu brutal. Ya pastilah akan brutal. Dia akan sibuk mengamankan orang-orangnya, dirinya, orang-orangnya, semuanya, dari keluarganya, anaknya, ya kan, aset-asetnya. Kalau di masa transisi begini, presiden-presiden sebelumnya dia akan landai, akan santai, akan ini sibuk ngurusin transisi itu. Kalau Jokowi kan kagak. Jokowi begitu brutal, sibuk menyerang, mau rubah konstitusi, merubah ini undang-undang, merubah semuanya, begitu brutal. Kalau Jokowi bersih, tidak ada apa-apa, nggak mungkin sebrutal itu. Betul. Pasti santai aja. Kalau orang yang bersih akan santai. Karena apa? Orang yang bersih tidak akan takut. Tapi kalau orang yang busuk, dia akan ketakutan dengan sendirinya. Dia akan sibuk merubah dari undang-undang, dari apa. Betul Miss. Seperti Pak Soeharto kemarin itu, langsung dirubah sama Jokowi bahwa seorang Soeharto itu tidak korupsi, tidak ini dan melalui MPR. Pasti ada timbal baliknya lah.
Pasti harta-hartanya kumpul mereka. Pasti orang-orangnya Soeharto udah kasih tahu. Kalau mau aman naruh uang di sini, di sini, di sini. Syaratnya apa? Lu bantu memulihkan namanya Soeharto biar baik, biar dapat penghargaan menjadi pahlawan. Kita lihat aja nanti. Kan sudah memutuskan di MPR kemarin. Ya kan? Brutal kan? Brutal. Saya ini pendukungnya Jokowi. Makanya saya paham. Basar-basar projo. Sekarang lu tidak bisa melawan saya kan? Karena saya bukan penyembah. Keren Mas Julid. Kalau penyembah akan membela habis-habisan, tapi kalau pendukung akan kritik habis-habisan. Salam waras. Hari ini Presiden Jokowi lagi trending topik, dibicarakan oleh banyak sekali orang, tapi secara negatif. Jadi di berbagai platform sosial media, entah itu YouTube, Instagram, TikTok, bahkan Facebook, itu Presiden Jokowi dihujat oleh hampir semua netizen di Indonesia. Gara-garanya ada satu video sangat viral sekali di acara Hari Ulang Tahun TNI, di mana Presiden Jokowi itu ketahuan tidak menyalami Bapak Tri Sutrisno. Jadi ketika bersalaman dengan tamu undangan yang ada di barisan terdepan, gitu ya, Pak Jokowi itu kayak sengaja melewati. Jadi nyalami Ibu Sinta, gitu, terus kemudian nyalami Mbak Inaya, terus setelah itu langsung buru-buru pergi. Gitu. Jadi gara-gara video ini, jadi banyak sekali orang-orang yang marah dan mencaci maki Presiden Jokowi. Kalau saya ngelihat dari kolom komentar di berbagai platform sosial media, itu nggak ada satupun rasanya yang membela Pak Jokowi. Nggak tahu deh, ini kayaknya semua orang marah. Gitu. Nah, untuk lebih jelasnya, silahkan simak dulu video berikut ini. Ini. Ya, Waduh, balik lagi. Udah berdiri loh. Kena prank. Kesal tuh bapaknya juga. Ya, kalau kita lihat dari video yang beredar dan kemudian viral di berbagai platform sosial media, termasuk juga di grup WhatsApp ini, saya paham juga kenapa banyak orang yang marah, banyak orang yang maki-maki dan menghujat Pak Jokowi. Ya karena ketika Pak Tri Sutrisno itu sudah berdiri, gitu ya, kan beliau ini kan nampaknya sudah mulai kesusahan untuk berdiri, gitu ya. Beliau ini sudah mencoba untuk berdiri, tapi kemudian dilewati begitu saja sama Presiden Jokowi. Terus terang, untuk usia beliau yang sudah cukup senior seperti itu, untuk kemudian bisa duduk dan berdiri dengan cara yang seperti itu pasti memerlukan energi yang sangat luar biasa. Ya kalau kita nggak masalah, gitu ya, duduk berdiri sampai berapa puluh kali pun ya oke-oke aja, gitu. Tapi untuk usia sudah senior itu memang tidak mudah. Dan cara atau apa yang dilakukan oleh Pak Tri Sutrisno yang demi menghormati Presiden Indonesia dan beliau memaksakan untuk bisa berdiri, gitu ya, itu sungguh luar biasa. Tapi kemudian setelah itu disia-siakan atau tidak disalami oleh Presiden Jokowi. Itulah yang nampaknya membuat banyak sekali orang atau hampir semuanya itu hari ini mencaci maki Presiden Jokowi. Coba kritik buat Pak Prabowo. Coba kan. Sekarang gimana mau kritik Pak Prabowo? Orang dilantik juga belum. Sekarang yang udah jelas aja mengkritik kinerjanya Pak Mulyono. Dulu kan suka berteriak, ayo kerja, ayo kerja. Gak taunya kerjanya cuma ngutang. Ngutang. Ya, itulah dia guys, komentar-komentar lucu dari netizen ya. Nah, menurut kalian gimana setelah melihat beberapa video ini guys? Tulis di kolom komentar seperti biasa. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe ke Kevin dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dan terima kasih buat kalian yang selalu nonton video aku. Mudah-mudahan saya selalu dan lancar rezekinya ya guys ya. See you guys.